ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Di awal scene kita langsung diperlihatkan dengan adegan mantap-mantap dong. Dalam cuplikan awal film tersebut ada seorang siswi baru bernama Emma. Dia sedang menyaksikan adegan mantap-mantap sambil ngeces. Saat Emma sedang asik melihat adegan tersebut, tiba-tiba Emma dikejutkan oleh kedatangan sahabatnya. Kampret, ganggu aja nih orang. Sebut saja nama sahabatnya Bunga. Ketika ngobrol asik dengan Bunga, ada seorang laki-laki yang bernama Evan berjalan melewati mereka. Ceritanya siswa idola nih, kayak gue waktu masih sekolah dulu ya. Oke, pindah adegan. Di tempat ruang praktek biologi, Emma dan Bunga sedang berada di ruangan praktek tersebut. Mereka dibimbing oleh pengajar yang bernama Michael. Tidak lain adalah ayah Emma sendiri. Ketika praktek membelah tubuh kecebong, tiba-tiba HP Emma berdering. Betul, ada pesan masuk yang isinya, "Aku pendarahan lagi, cepat ke kamar mandi sekarang." Ternyata pesan tersebut dari kakaknya si Emma yang bernama Stacy. Sampai sini sudah jelas dong bahwa si Emma dan kakaknya Stacy adalah siswi baru di sekolahan tempat ayahnya mengajar. Selesai sekolah, Emma yang sedang menunggu mobil ayahnya untuk pulang, Stacy dan pacarnya datang. Pacar Stacy bernama Siji, dan di sini adegan mantap-mantap pun dimulai. Emma melirik si Evan yang akan naik bus. Stacy yang memahami perasaan adiknya si Emma akhirnya berinisiatif mengajak si Evan yang kebetulan tetangga rumah mereka supaya bisa pulang bareng dengan mereka. Dalam perjalanan, telepon Bapak Michael berdering. Ternyata itu adalah ibunya Emma yang sedang berada di luar kota. Malam hari, Emma yang sedang video call dengan sahabatnya yaitu si Bunga. Bunga bercerita bahwa dia sedang sakit batuk. Kemudian diperlihatkan sebuah video yang berasal dari Cina, di mana video tersebut berisi seorang ibu dan anak bayinya yang berada di dalam lift. Tiba-tiba ada seorang pria yang masuk dan langsung memuntahkan darah ke arah muka sang ibu dan anaknya. Tapi video tersebut terpotong karena ada sebuah pesawat kertas yang dilempar dari luar. Ternyata Evan pelakunya. Melihat itu adalah Evan, Emma melupakan si Bunga yang sedang curhat. Emma langsung meninggalkan Bunga. Jancuk, teman macam apa kayak gini. Di sekolah, di ruang kelas, Bapak Michael, ayahnya Emma, memperlihatkan video tentang larva botfly atau larva lalat. Dijelaskan lalat adalah makhluk multiseluler. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, kemudian lubangnya ditutup dengan selotip, maka kepala lalat tersebut akan keluar dari tubuh karena mencari udara. Ketika muncul, langsung tarik makhluk tersebut. Emang ada yang pernah kayak gitu ya, kemasukan lalat? Ya, lanjut. Dalam studi kasus tersebut, ayahnya Emma mengaitkan kasus yang terjadi hari ini. Pada saat Om Michael menjelaskan kasus lain, si Bunga batuk dan keluar darah kemudian pergi meninggalkan kelas. Tanpa pikir panjang, Emma menyusulnya. Emma menemukan si Bunga dalam keadaan kejang-kejang kesakitan. Kemudian datanglah pemuda untuk ikut menolongnya. Ketika si Emma sedang mencari pertolongan untuk memanggil perawat sekolah, tiba-tiba si Bunga melotot kepada pemuda tersebut dan crot. Bunga langsung menyemburkan darah ke arah muka pemuda yang berusaha menolongnya. Emma menjelaskan kepada dokter bahwa Bunga mengeluh ketika ibunya datang dari San Francisco dan telah menunjukkan gejala tertular wabah. Ayahnya yang sedang menelpon ibunya si Emma memberitahukan bahwa ibunya terjebak di bandara dan tidak ada taksi untuk pulang. Lalu ayahnya bermaksud menjemput ibunya di bandara. Di saat Emma melamun dan menatap ke arah luar jendela, tiba-tiba telepon berbunyi, klonrang. Ternyata itu adalah telepon dari ayahnya. Ayahnya terjebak di perbatasan kota dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dia memberikan pesan penting kepada dua putrinya, yaitu jika seluruh kota telah dikarantina akibat wabah ini, situasi yang sangat berbahaya. Tah, dengekeun, ulah keluar imah. Ada dua hal yang ditegaskan oleh ayahnya. Yang pertama, jangan bertengkar. Dan yang kedua, jangan ada laki-laki di rumah. Garing. Mending udahan aja filmnya. Tiba di malam hari karena Stacy merasa kesepian tanpa sepengetahuan si Emma. Dia mengundang si Ciji, pacarnya, untuk datang ke rumahnya. Esoknya ketika bangun tidur, Emma melihat di jalan sudah banyak militer telah datang ke kota mereka untuk mengkarantina dan membagikan sebagian alat medis untuk mencegah wabah ini, seperti masker, suar, senter, betadine, Softtek, dan lain-lain. Pada saat unboxing peralatan medis,
Stacy dan pacarnya malah bercanda. Kemudian Emma melihat berita. Dalam berita itu terdapat informasi pasien yang terinfeksi menghilang. Salah satunya pria yang tertular oleh bunga sahabatnya. Tak diduga ternyata si Stacy telah memberikan pesan kepada si Evan yang isinya untuk mengajak Evan hadir dalam pesta nanti malam. Dengan terpaksa, Emma pun datang ke pesta tersebut. Nah, mulai lagi adegan mantap-mantapnya. Tenang dengan Evan dan mereka pun enak-enak. Mereka minum-minum dan akan melanjutkan mantap-mantap dong. Akan tetapi tanpa disadari ternyata ada pemuda yang telah tertular oleh si bunga di dalam pesta tersebut. Emma dan Evan naik ke lantai 2 untuk mencari spot untuk melanjutkan mantap-mantap. Ketika mereka sudah mendapatkan tempat yang ngena, tiba-tiba Stacy teriak. Ternyata di kamar lain Stacy memergoki pacarnya yang sedang mantap-mantap dengan wanita lain. Iya. Kemudian kericuhan pun pecah. Ganggu aja nih, Sin. Kemudian si pemuda menyemburkan darah kemana-mana dari mulutnya. Cerot. Kontan seluruh peserta pesta berhamburan. Bubar. Dan beberapa orang tertangkap oleh pemuda tersebut. Emma dan Stacy terjebak di dalam sebuah ruangan rumah tersebut. Ketika berusaha bersembunyi, dari lubang Emma melihat ada seorang gadis yang sedang berjalan kebingungan. Tiba-tiba gadis tersebut, si pemuda penampilannya sudah berbeda dari sebelumnya, sudah menyerupai zombie man. Ketika berusaha keluar dari rumah, mereka dihadang oleh si pemuda dan langsung menyemburkan darah ke arah muka Stacy. Cerot lagi coy. Kok ini mah merah ya? Emma yang tersungkur hampir menjadi korban cerot dari pemuda. Dia berusaha melindungi mukanya dengan sebuah masker. Tiba-tiba datang Evan yang langsung memukul pemuda tersebut dengan sebuah balok kayu. Esoknya setelah kericuhan pesta semalam, Stacy tidak mau jujur kepada Emma dan tim medis bahwa dia tertular oleh virus tersebut. Dia mulai merasakan gejala aneh pada bagian pundaknya. Ayahnya menelepon untuk memberitahukan mereka jangan sampai ada orang yang masuk ke rumah dan menyuruh Stacy untuk mencari pistol yang disimpan oleh ayahnya di rumah. Karena merasa takut atas situasi yang mencekam, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah. Kemudian Emma mencoba mengajak Evan. Namun yang keluar adalah ayah tirinya Evan yang jahat. Kemudian mereka pergi menaiki mobil menuju perbatasan. Tapi ketika sampai batas zona karantina, mereka dihadang oleh aparat keamanan. Stacy yang berusaha menegosiasi dengan aparat berakhir gagal. Tiba-tiba datang mobil lain yang berusaha melewati perbatasan. Tanpa babi ibu lagi, mobil tersebut diberondong peluru oleh militer. Emma dan Stacy pun langsung berbalik arah untuk kembali ke rumahnya. Sampai di rumah, Stacy yang kembali merasakan gejala aneh di tubuhnya berusaha membunuh makhluk tersebut dengan sebuah jarum yang sudah dipanaskan tanpa sepengetahuan Emma. Tiba-tiba Evan datang mengetuk rumah, meminta mereka membukakan pintu. Evan bilang bahwa ayah tirinya yang bernama Bill telah tertular dan berusaha menyerangnya. Ayah tiri Evan, si Bill, berhasil masuk ke rumah mereka. Tapi karena efek dari makhluk tersebut, mata Bill tidak bisa melihat apa-apa. Emma yang hampir saja disembur diselamatkan oleh Stacy. Ditembak. Stacy berhasil membunuhnya. Stacy yang tertular dan merasakan gejalanya semakin lebih parah, akhirnya dikurung oleh Emma dan Evan untuk menghindari datangnya pasukan keamanan. Emma menandai rumah dengan sebuah kode menggunakan pilok merah di gerbang garasi. Emma berusaha mencari cara untuk menyembuhkan kakaknya Stacy. Ketika Emma dan Evan sedang berada di atap, mereka berniat untuk mencari sinyal seluler agar bisa menelepon orang tuanya. Tidak diduga datang si CG, pacar si Stacy, tanpa sepengetahuan Emma dan Evan. CG yang melihat Stacy dikurung tapi tidak mengetahui penyebabnya. Dia langsung mencoba menyelamatkan Stacy, namun ternyata si Stacy malah membunuh si CG. Emma berusaha meracik obat bius untuk Stacy, kemudian dicampur makanan dan diberikan kepada Stacy. Dia ingat ketika mempelajari tentang parasit yang dibimbing oleh bapaknya di sekolah. Dia punya ide untuk mengeluarkan makhluk tersebut dari dalam tubuh Stacy. Ketika Stacy pingsan, dia menutup lubang udara makhluk tersebut yang berada di pundak Stacy dengan sebuah selotip. Karena kehabisan udara, kepala makhluk tersebut keluar di pundak Stacy. Lalu Emma mengira bahwa Stacy telah sembuh. Dari pesawat radar, pasukan melihat ada 2 rumah yang menunjukkan sarang virus bagi warga yang tertular.
Emma bermimpi bahwa Stacy masih belum sembuh. Dia masih menjadi makhluk yang mengerikan. Dari mulutnya keluar makhluk yang mau menyerangnya. Ketika dia bangun, ternyata Stacy menuju rumah yang menjadi sarang makhluk tersebut. Emma dan Evan mengejarnya ke rumah tersebut. Stacy yang berusaha melawan makhluk dari dalam tubuhnya meminta Emma untuk menembaknya karena dia sudah tidak kuat. Emma dan Evan yang ketakutan lari ke atap rumah. Ternyata pesawat olang-aling siap menghancurkan rumah tersebut. Untungnya mereka melompat ke dalam kolam pada detik-detik terakhir sebelum pesawat olang-aling menjatuhkan bom molotofnya. Bom molotov? Di akhir cerita, Emma dan Evan berjalan kaki ke lokasi perbatasan tanpa karantina. Emma menemukan sebuah foto yang ditempel di toko tersebut, dan di balik foto itu dia melihat pesan dari ayahnya bahwa ayah dan ibunya sudah berada di tempat pamannya di negara bagian Washington. Mereka menemukan mobil di depan toko lengkap dengan kuncinya. Ya, lumayan coy. Sebelum berangkat, Emma mengucapkan terima kasih kepada Evan karena selalu berada di sampingnya. Kemudian mereka pun mantap-mantap. Dan cerita pun mama.